melalui pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini Saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas Salam. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Sekalian apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat ya, dan siap nih untuk belajar matematika lagi nih. Kita masih akan membahas bab kekongruenan dan kesebangunan. Nah, di video yang kedua ini saya akan membahas tentang kekongruenan dua segitiga. Kalau di video sebelumnya kita kekongruenan bangun datar segi 4. Oke? Kita mulai nih menyaksikan video pembelajarannya. Saya sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran pada video kali ini, yaitu yang pertama menjelaskan syarat sifat dua segitiga yang kongruen. Yang kedua, menguji dan membuktikan dua segitiga itu kongruen atau tidak. Oke, sudah siap ya? Let's go, kita mulai. Si kongruen itu di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kongruen itu adalah dua buah benda dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, simbol kongruen ini seperti ini. Kalian ingat-ingat ya simbol kongruennya. Syarat kekongruenan, kalian masih ingat? Syarat kekongruenan itu yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk segi 4 yang di video sebelumnya sudah saya bahas, harus memenuhi dua syarat yang ini nih. Nah, contoh kalau memenuhi satu syarat aja, misalkan sisi yang bersesuaian sama panjang, apakah dia kongruen? Contoh di sini ada dua buah bangun. Yang pertama bangun segi 4 yang persegi, yang kedua bangun belah ketupat. Sisinya sama panjang nih semua nih tandanya. Tapi apakah mereka kongruen? Tidak. Karena yang sisinya sama panjang tapi sudutnya tidak sama besar. Jadi mereka berdua nih tidak kongruen. Atau yang bangun yang kedua ini nih, pasangan bangun yang kedua ini sudutnya semua sama besar tapi sisinya tidak sama panjang. Berarti cuman memenuhi syarat yang kedua ini. Nah, dia tidak kongruen berarti. Paham itu ya? Jadi untuk bangun segi 4 mereka harus memenuhi syarat dua ini nih, sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian juga sama besar. Nah, sekarang kekongruenan dua buah segitiga. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat-syarat berikut ini nih. Kalau yang tadi segi 4 itu harus memenuhi syarat sisinya bersesuaian sama panjang, terus sudutnya semua sama besar. Kalau segitiga tidak nih. Nah, yang pertama, kalau segitiga dikatakan kongruen jika sisi atau ketiga sisinya sama panjang. Jadi tanpa melihat sudutnya, kalau dua buah segitiga ini ketiga sisinya sama panjang sudah bisa dipastikan dia kongruen. Nah, syarat yang kedua yaitu sisi, sudut, sisi. Jadi dua sisi yang sama mengapit satu sudut yang sama besar. Sisi, sudut, ini yang tanda lingkaran biru, terus sisi lagi. Nah, dia sudah bisa dipastikan kongruen. Nah, syarat yang ketiga untuk kekongruenan dua segitiga yaitu sudut, sisi, sudut. Jika ada sudutnya sama nih yang warna biru, lalu ada sebuah sisi yang sama panjang, lalu di sebelahnya ada sudut yang sama besar, jadi sisi diapit oleh dua sudut yang sama besar, sudah bisa dipastikan nih dua segitiga ini kongruen. Yang keempat yaitu sudut, sisi. Jadi jika ada sudut yang dua sudut sama besar, lalu satu sisinya sama panjang, nah sudah bisa dipastikan dua segitiga ini kongruen. Nah, yang kelima ini khusus untuk segitiga siku-siku. Jika ada sisi miring dan salah satu sisi lain diketahui, misalkan ini segitiga siku-siku nih, sudah pastikan besar sudutnya 90 derajat ya. Ada sisi miring dan salah satu sisi yang lain diketahui, sudah pasti dia kongruen.
Nah, untuk lebih jelasnya kita akan belajar di lewat contoh soalnya nih berikut ini. Yang pertama nih, perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEC. Ini ada dua buah segitiga. Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEC. Nah, syarat kekongruenan segitiga tadi ada 5. Sisi sudut sisi, sudut sisi sudut sisi, dan segitiga siku-siku nih, sisi miringnya, lalu sisi yang lain diketahui. Nah, kalau ini memenuhi kriteria yang mana nih? Kita pembuktikan ya. Nah, AC sama dengan CE. Mana sisi AC sama dengan CE? Sama. Dari mana samanya? Karena simbolnya sama nih. Garis merah 2 ini. Jadi mereka berdua, sisi mereka adalah sama. Nah, yang kedua, sudut ACB itu sudut yang ini. Nah, lingkaran merah sama dengan sudut DCE. Ini lingkaran merah ini, mereka sama karena sudut saling bertolak belakang. Kalau kalian ingat pelajaran garis dan sudut di kelas 7, jika ada dua buah garis berpotongan, ini saya simbolkan 1, 2, 3, 4. Sudut 1 dan sudut 3 itu besarnya sama karena saling bertolak belakang. Sudut 2 dan sudut 4 juga sama karena saling bertolak belakang. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, sisi BC ini sama dengan sisi CD. Dari mana taunya sama? Karena di situ udah ada tandanya. Tanda garis merah 1 nih. Sudah dari soal, berarti mereka berdua sama nih. Jadi, karena simbolnya sama berarti mereka berdua sama panjang. Nah, ini tadi sisinya sama panjang. Yang kedua, sudutnya sama besar. Yang ketiga, sisinya sama panjang. Ini memenuhi salah satu syarat kekongruenan segitiga, yaitu sisi sudut sisi. Berarti yang ini. Jadi sudah bisa dipastikan dua segitiga ini kongruen. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga KLN kongruen dengan segitiga MLN. Nah, sekarang segitiganya seperti ini nih. Kalian perhatikan baik-baik. Ini syarat kekongruenan segitiga. Nah, gambar ini memenuhi syarat yang mana? Oke, kita mulai melakukan pembuktian. Nah, yang pertama, KL itu sama dengan LM. KL, mana sisi KL? Sisi KL itu ini. Sisi KL yang ini sama dengan LM yang ini. Dari mana taunya sama? Karena tandanya yang garis merah 1 ini. Karena simbolnya sama. Yang kedua, LN. Nah, LN ini nih. Nah, segitiga yang coklat ini kan ada sisi yang panjangnya LN. Nah, segitiga yang biru ini juga ada sisi yang panjangnya LN. Dia punya juga. Nah, karena dia nempel kan, dua segitiga ini yang coklat dan yang biru nempel sisinya di LN. Berarti LN pada segitiga KLN pada segitiga yang coklat sama dengan LN pada segitiga yang biru MLN, karena mereka berdua saling berhimpit atau nempel, berarti kan sama panjang. Untuk yang ketiga, KN, sisi KN sama dengan sisi MN, karena dari mana taunya sama? Karena simbolnya sama nih, garis merah 2. Nah, karena yang ini sisinya sama, yang ini juga sisinya sama, sisi LN. Yang ketiga juga sisinya sama. Jadi sudah memenuhi syarat, yaitu syarat yang pertama, ketiga sisinya sama panjang. Berarti dua segitiga ini sudah bisa dipastikan kongruen. Seperti itu ya. Sudah mulai paham nih ya. Satu contoh lagi biar kalian semakin paham. Soal yang 3, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, panjang PQ sama dengan ST. PQ sama dengan ST, ada simbolnya garis merah 2 tuh. Dan PQ sejajar, ini simbol sejajar ya. PQ yang bawah sejajar dengan ST. Ini ada simbol tanda panah, berarti dia sejajar garisnya artinya. Nah, buktikan bahwa segitiga PQR yang biru, yang coklat maaf, kongruen dengan segitiga TSR yang biru. Ini syarat kekongruenan dua segitiga. Nah, kita bisa melakukan pembuktian nih, apakah dua segitiga ini kongruen apa tidak. Yang pertama yaitu sudut PRQ yang sini, sudut PRQ yang tanda lingkaran merah sama dengan sudut SRT. Tadi yang syaratnya karena sudutnya mereka saling bertolak belakang. Oke, paham nih ya, karena kalau sudut saling bertolak belakang besarnya sama.
Yang kedua, sudut QPR. Mana sudut QPR? QPR. Nah, sudut yang ini yang saya kasih tanda bintang biru sama dengan sudut STR. STR. Nah, ini yang tanda bintang 2 biru ini sudutnya sama besar karena sudut dalam berseberangan. Lagi-lagi ini pelajaran garis dan sudut di kelas 7 ya. Untuk ingat-ingat lagi, jika ada 2 buah garis yang sejajar, ini kan 2 buah garis sejajar nih, ST sejajar dengan PQ. Oleh sebuah garis, kalau ini disimbolkan sudutnya 1, 2, 3 sampai 8, itu sudut yang 4 sama dengan sudut yang 6. Kan sama-sama sudut lancip nih, namanya sudut dalam berseberangan. Sudut 3 sama juga dengan sudut 5. Ini juga sudut dalam berseberangan. Oke, paham nih? Jadi sudut yang ini, yang tanda bintang biru ini berdua, mereka sama. Nah, yang ketiga syaratnya PQ sama dengan ST. Sisi PQ sama dengan sisi ST. Dari mana taunya? Karena simbolnya sama nih, garis merah 2. Nah, ini sudutnya sama. Yang tengah ini juga sudutnya sama. Nah, yang ini sisinya sama panjang. Berarti memenuhi syarat kekongruenan 2 segitiga, yaitu sudut sisi. Sudut sisi berarti syarat yang keempat nih, sudut sisi. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya? Lebih memahami lagi, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya, ada 2 nih. Yang pertama, buktikan bahwa segitiga DAB sama dengan segitiga CBA. Yang kedua, ada berapa pasang segitiga kongruen pada gambar di bawah ini, dan kalian sebutkan. Oke? Dan penjelasan saya pada video kali ini, mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.